Pancaran Rahmat akan mengikuti khotbah serial dalam rangka HUT ke-27. Jadi dalam 5 minggu ke depan, tema besar atau benang merah khotbahnya adalah tentang reformasi gereja. Reformasi gereja, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyimak perjalanan sejarah gereja, gereja reformasi itu diwarisi 5 cara berpikir. Pertama itu sola gratia, yang akan kita mulai di hari ini. Keselamatan hanya karena anugerah Allah, sola gratia. Lalu sebetulnya yang kedua, dari sola gratia, dari anugerah itu kita masuk ke pemahaman cara berpikir bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman. Ini justification. Itu namanya sola fide. Dari sola fide semuanya itu kita dapat dari mana? Dari Alkitab. Minggu berikutnya kita akan bahas sola scriptura. Alkitab sebagai satu-satunya sumber pengetahuan tentang keselamatan. Lalu di minggu berikutnya lagi, dalam rangka baptisan juga, kita akan bahas tentang solus Christus. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Baru nanti terakhir puncaknya kita akan bicara tentang Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Jadi ini peta kita selama 5 minggu ke depan. Hanya minggu depan ada pengecualian. Minggu depan itu karena pertukaran pelayan firman, maka sola scriptura akan disampaikan terlebih dahulu, baru minggu berikutnya sola fide. Tapi setidaknya kita akan masuk dalam pengetahuan ini supaya kita mengerti perjalanan gereja dari tahun ke tahun, abad ke abad, supaya perayaan kita lebih bermakna. Nah, di slide berikut, Bapak Ibu, catatan sejarah menuliskan, memperlihatkan bahwa gerakan reformasi gereja ternyata terjadi itu bukan karena latar belakang yang nyaman seperti sekarang ini, yang tidak ada konflik, tapi justru karena karena ada keresahan di antara orang percaya sebetulnya, tidak hanya gereja tapi jemaatnya juga. Keresahannya kenapa? Karena kebenaran Allah yang diberitakan melalui gereja terlalu dikompromikan dengan kepentingan manusia. Awal mulanya tuh dari ini Bapak Ibu. Sebetulnya yang bikin resah itu ajaran Allah yang berasal dari Alkitab, idealnya itu disampaikan oleh gereja apa adanya. Begitulah Allah berfirman, begitulah kehendaknya, itulah disampaikan. Tapi ada masa, dan sepertinya ini masih berlangsung sampai sekarang, ada masa ketika ajaran gereja, ajaran Alkitab itu mulai dikotak-katik, diputar-putar sedikit, diarahkan ke kiri ke kanan, sehingga ajaran Alkitab itu ujung-ujungnya hanya untuk membenarkan orang-orang yang punya kepentingan. Sebetulnya sih sampai sekarang masih. Karena itu kita lihat bagaimana ini kelanjutannya kalau ternyata ini yang terjadi. Nah, berdasarkan sejarah juga, ini alasan besarnya. Berikutnya, berdasarkan sejarah, bibit keresahan itu jemaat mulai resah, mulai ada kekacauan kecil-kecil di dalam gereja sejak Carolus Agung memerintah Prancis itu tahun 800-an, bayangin 800. Carolus Agung memerintah Prancis. Apa yang terjadi? Yang terjadi sebetulnya itu yang diinginkan oleh orang Kristen di Indonesia sekarang. Agama dan kerajaan itu dengan pemerintahan menjadi satu. Jadi Kaisar Prancis ini membangun budaya di negaranya, segala sesuatu yang berlangsung di negaranya itu berdasarkan kekristenan. Ideal kan? Itu impian kita sekarang. Berdasarkan nilai-nilai Kristen. Hasilnya apa? Hasilnya daerah-daerah sekitarnya itu bergabung. Kerajaannya jadi luas. Lalu mereka punya bahasa pemersatu Bapak Ibu. Bahasa pemersatunya bukan bahasa Prancis tapi bahasa Latin.
Kenapa bahasa Latin? Karena bahasa Latin itu adalah terjemahan dari yang dipakai untuk menerjemahkan Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani diterjemahkan menjadi bahasa Latin. Bahasa berkelas gitu ceritanya. Jadi mereka punya satu bahasa Latin sebagai bahasa pemersatu. Lalu agama Kristen itu menjadi agama resmi negara. Otoritas tertinggi itu ada di tangan paus sebagai pemimpin agama. Apakah ini baik? Kalau di Indonesia sih ini idaman, Indonesia sekarang. Karena sejak itu negara dan gereja mulai menyusun kebijakan-kebijakan yang saling menguatkan. Kebijakan masyarakat dikuatkan oleh ayat Alkitab. Ayat Alkitab diberlakukan dalam cara masyarakatnya bergaul. Idaman sekali. Lalu mulailah ada perubahan. Di slide berikut. Gereja dan negara dan pemerintah itu mulai masuk di bidang pendidikan. Ini pokoknya idaman lah. Gereja dan negara sama-sama mengupayakan pendidikan teologi. Teologi itu harus akademis dan logis. Jadi kalau ngerti Alkitab tuh bukan cuma berdasarkan kesaksian atau pengalaman, tapi ini benar-benar harus ada latar belakang penjelasan akademisnya, harus masuk akal, harus masuk logika. Bapak Ibu, idenya baik. Idenya baik supaya orang beragama tuh jangan beragama cuman berdasarkan emosi, suka atau enak, nyaman, tapi benar-benar diajak berpikir pakai logika. Tapi lama-kelamaan orang Kristen pada saat itu menjadi orang Kristen yang lebih lebih teoritis, akhirnya malah tidak beriman. Kalau ada peristiwa yang di luar kebiasaan, kalau peristiwa itu tidak bisa dijelaskan dengan alasan yang masuk akal, itu artinya bukan dari Allah. Itu saking pinternya orang. Jadi segala sesuatu tuh harus pembuktiannya apa, buktinya apa, teorinya apa. Tapi sayangnya lama-lama orang nggak beriman. Pada saat itulah ketika Allah mengadakan mujizat di keluarga-keluarga, di pribadi-pribadi, mujizat Allah itu justru dicurigai sebagai yang aneh-aneh. Sebetulnya sampai sekarang masih. Segala sesuatu di Alkitab itu harus dijelaskan dengan logika. Termasuk yang paling gampang dipahami begini. Manusia itu diselamatkan tidak hanya karena anugerah Allah, tapi harus ada peran juga dari manusia. Manusianya itu harus baik, baru nanti diselamatkan. Sampai di sini Bapak Ibu, pemikiran ini sangat masuk akal. Sampai sekarang pun orang banyak lebih gampang menerima yang itu. Ya iyalah, kalau baik ya pasti diselamatkan, kalau nggak baik ya pasti tidak diselamatkan. Akhirnya sampai sekarang ini yang diterima karena lebih masuk akal, lebih gampang. Padahal coba kita perhatikan ya di slide berikut. Perhatikan cara berpikirnya nih. Pada zaman itu, teologi skolastika itu juga sudah mengatakan bahwa keselamatan manusia itu anugerah Allah. Betul, betul. Sampai sekarang kita juga beriman itu. Keselamatan manusia itu anugerah Allah. Betul, betul. Lalu yang berikut, anugerah Allah itu yang mengubah dan membarui hidup manusia. Betul, betul. Karena kita diberi anugerah, makanya kita berubah. Kalau tadi bacaan kita Petrus itu, dia mengatakan bahwa ketika kita diberi anugerah, pada saat itulah kita boleh mengklaim bahwa kita hidup dalam kekudusan Allah. Tapi kelanjutannya gini nih, kelanjutannya. Manusia yang sudah hidup dalam anugerah Allah akan diberkati ketika melakukan perbuatan baik. Untuk sementara awalnya ini masuk akal Bapak Ibu, benar kan?
manusia yang sudah hidup dalam anugerah Allah, mereka kalau bikin baik, ibaratnya kalau orang Kristen bikin baik, dia akan diberkati. Harusnya benar. Tapi dampaknya apa dampaknya? Dampaknya orang berlomba-lomba untuk berbuat baik lalu dipamerkan. Dari mana? Dari pemahaman yang terakhir itu. Karena kalau kita hidup di dalam anugerah Allah, kita bikin baik, kita makin diberkati, makin dipamer lah itu jasa-jasanya. Makin diceritakan kemana-mana lah kebaikannya. Itu dampaknya. Lalu dampak berikut itu apa yang terjadi? Nah, gereja memanfaatkan perlombaan ini untuk kepentingan tertentu. Kalau sampai sekarang masih terjadi Bapak Ibu. Terus terang kami kadang-kadang pendeta tuh mengambil keuntungan dari perlombaan jemaat. Kalau jemaat yang ini bisa ngasih pendetanya segini, kita ngomong ke sana, si ini ngasih segini. Nah yang itu gak mau kalah nih. Masa dia ngasih segitu saya gak ngasih, iya loh dia ngasih lagi. Yang ini ngasih saya begini, iya loh dikasih lagi. Gereja memanfaatkan perlombaan ini untuk kepentingan tertentu. Itu udah terjadi dari tahun segitu. Lalu akhirnya orang itu jemaat berlaku saleh bukan karena mereka beribadah, tapi karena ada iming-iming itu akan mendapat perlakuan yang lebih baik. Bayangkan enggak? Jadi kalau kita lihat yang poin ketiga, manusia yang hidup di dalam anugerah akan diberkati ketika melakukan perbuatan baik. Secara permukaan kita pikir ya mestinya begitu dong. Masa kita baik enggak diberkati? Tapi dampaknya jadi begitu tuh. Orang berlomba-lomba berbuat baik lalu dipamerkan. Mungkin dulu enggak ada medsos. Kalau sekarang gampang diposting gitu kan. Akhirnya gereja juga semakin mendapatkan kuasa untuk menentukan bagaimana orang itu diampuni atau diberkati. Nah, inilah yang dibilang di slide berikut. Bahasa kerennya, pada zaman itu umat diancam kalau berdosa mereka masuk api pencucian, purgatori. Tapi kalau mereka bisa bayar surat penghapusan hukuman, mereka itu namanya indulgensia, mereka selamat. Akhirnya kan orang berlomba-lomba toh, memberikan sebanyak mungkin uang. Lucunya dulu cara ngukurnya itu kalau koinnya masuk ke kantongnya, kalau kantongnya cuma bunyi kelontang itu nggak selamat. Tapi kalau bunyi kantongnya kerincing, nah itu selamat. Dari cara itulah gereja akhirnya menumpuk kekayaan dengan cara ngancam pakai purgatori, dijinakan lewat indulgensia. Tapi mohon maaf lah ya, mohon maaf. Inilah gunanya kita bahas dalam rangka ulang tahun gereja. Masalahnya gaya mengelola gereja seperti ini masih terjadi sampai sekarang. Mungkin kita ini sekarang merasa kita kan sudah gereja reformasi ya, kita sudah meninggalkan itu. Dalam pemberitaan kita memang memberitakan apa yang menjadi tradisi atau warisan dari reformasi gereja. Manusia diselamatkan karena anugerah Allah. Tapi dalam prakteknya kita masih memberlakukan hukuman dan hadiah. Punishment and reward. Kita masih melakukan itu. Kalau dia rajin, datang ibadah, dia aktif, dia donatur, diperlakukannya istimewa. Tapi kalau dia yang gak pernah muncul, terus penerima bantuan pula salah sedikit, selesai deh tuh. Gak masuk gereja berapa hari, berapa minggu langsung bilang, kayaknya dia nih udah bukan anggota kita. Tapi kalau dia donatur, oh jangan, gak apa-apa. Dia udah pindah ke Papua pun gak apa-apa, masih warga jemaat. Tapi kalau yang kira-kira udahlah penerima diakoni, jarang-jarang masuk, udahlah gitu. Itu masih terjadi. Kalau yang gereja biasa-biasa, masuk gereja biasa-biasa aja. Tapi kalau yang tokoh itu harus banget disambut. Itu cara berpikir yang ini nih,
gereja dijinakan oleh indulgensia, walaupun bayarannya sebetulnya ujung-ujungnya duit juga. Lalu dalam pelayanan kita foto, kalau sekarang kan foto betapa aktifnya kita melayani ke sana ke sini, berapa besar jumlah persembahan kita, supaya orang tahu bahwa kita diberkati. Gimana ngomongnya ya? Kita suka bilang begini, ini namanya kesaksian, Bu. Kalau kita diberkati Tuhan, kita harus bersaksi. Nah, benar juga. Tapi lihat cara berpikir tadi. Kita bisa disesatkan dengan cara berpikir, artinya kalau aktif itu pasti diberkati. Artinya kalau kita susah, kita nggak diberkati. Ternyata cara berpikir sola gracia nggak gitu, Bapak Ibu. Belum lagi kalau ada jemaat yang bertobat, dia habis melakukan kesalahan yang mungkin, ini bahasan kemarin ya, yang mungkin agak sulit diterima, lalu dia mau bertobat. Kita mengatakan dalam pemberitaan, manusia diselamatkan oleh anugerah Allah hanya karena iman, tapi pada pelaksanaannya untuk kembali lagi masuk ke persekutuan, kita yang menentukan syarat. Banyak benar syaratnya. Kalau dia udah bertobat, tapi kalau dia nggak datang ke gereja, ya udah nggak usah. Artinya dia belum bertobat. Kalau dia datang ke gereja tapi masih diem-dieman, belum mau tegur sapa sama orang, artinya dia belum bisa diterima. Terakhir-terakhirnya dia diem tapi ngasih persembahannya besar. Oh langsung, oh puji Tuhan sudah bertobat gitu. Kita yang menentukan syarat itu terlalu banyak. Dia mau kembali ke kita. Oh, mesti lapor dulu. Oke, lapor. Syarat-syaratnya dulu Pak dipenuhin. Gak bisa dibilang gini, syaratnya dipenuhin tapi sambil jalan ya Pak, gak bisa gitu. Kalau gak penuhin ya mohon maaf Pak, belum gitu. Habis itu ada persembahan syukur ya Pak, gitu. Kita yang menentukan syarat itu, akhirnya pemberitaan kita bahwa kita diselamatkan oleh anugerah itu, mohon maaf itu cuman ada di slogan. Tapi cara kita memperlakukan orang lain tuh nggak begitu. Di keluarga juga gitu kan. Sudah berdamai nih urusan keluarga nih, berdamai. Tapi kalau dia belum datang minta maaf ke sini bawa makanan, belum. Kalau cuman dengar-dengar dia nyesel itu belum, artinya belum bisa diterima. Itu kalau di keluarga kayak gitu. Ntar dia datang nih orang namanya orang rasa bersalah ya. Belum berani langsung ngobrol-ngobrol, diomongin lagi. Katanya udah bertobat, tapi masih kayak gitu. Cara hidup kita itu tidak menunjukkan cara berpikir sola gracia. Sola gracia, nah baru berikutnya Kak. Sola gracia itu perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita diberkati, diterima, dihargai, tapi ini ungkapan syukur atas anugerah keselamatan yang diberikan Allah. Jadi ini cara berpikirnya Bapak Ibu, saudara-saudara, ternyata bukan anugerah itu bukan ada di ujung. Bukan ada di akhir dari perbuatan baik yang kita lakukan ujungnya anugerah. Enggak, anugerah itu di awal. Di awal, anugerah itu ada di awal. Lalu perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah ungkapan syukur. Jadi rupanya begitu Bapak Ibu. Anugerah itu bukan ketika kita menikmati berkat Tuhan. Berupa keberhasilan, apalagi kesehatan, sukacita, bukan. Anugerah itu ada di awal. Ketika kita dimampukan Tuhan untuk berkarya, ketika kita dimampukan Tuhan untuk mengampuni orang, ketika Tuhan memampukan kita untuk menerima keadaan, itu namanya anugerah. Jadi anugerah itu kalau menurut cara berpikir sola gracia, dia tuh semacam modal kerja. Kita hidup bermodalkan anugerah, anugerah itu ada di awal. Jadi bukan di akhir perjuangan kita bertobat jatuh lagi, bangun jatuh lagi terus nanti ada anugerah. Tidak, anugerah itu di awal. Kesadaran kita untuk bertobat itu anugerah. Iman kita bahwa kalau kita bertobat walaupun hal kecil yang kita lakukan, perubahan kecil yang kita lakukan itu berguna, itu namanya anugerah. Karena itu panggilannya berikutnya. Kalau kita hidup berdasarkan anugerah, mulailah hidup dengan tulus ikhlas. Mulailah
berlaku tulus ikhlas. Ketika kita melakukan hal baik, belajarlah untuk tidak berharap penghargaan dalam bentuk apapun. Karena anugerah itu, ingat ya cara kerjanya, anugerah itu di awal. Kalau kata Paulus, ketika kita mendapat anugerah keselamatan dan kita melakukan berbagai perbuatan baik, itu karena kita orang berhutang. Itu kata Paulus di Roma 8. Karena kita ngutang anugerah itu. Orang Manado bilang, "Torang kok cuma babayar." Kan lucu ya kalau kita dapat anugerah, dimampukan Tuhan untuk berkarya, dimampukan Tuhan untuk berbagi berkat, ketika kita melakukan itu terus kita nagih ucapan terima kasih, kan aneh. Kan udah dibayar di depan. Kira-kira gitu cara berpikirnya. Lalu ketika kita mengaku bahwa semua ini adalah anugerah, nggak perlu diungkit-ungkit lagi Bapak Ibu. Memberi, melakukan perbuatan baik tanpa harus mengingat ataupun mengungkit supaya dihargai. Karena itu cara berpikir sola gratia. Kalau dunia bilang forgive and forget, mengampuni dan melupakan. Kalau sola gratia mengajarkan kita memberi dan lupakan. Kalau ada ilustrasi di media sosial, kalau kau bikin kebaikan, tulislah pakai di atas pasir. Supaya kalau ada air laut, catatanmu itu hilang. Tapi kalau hutang nulisnya di batu Bapak Ibu. Hutang apapun, hutang jasa, hutang budi, hutang uang, tulisnya di batu. Supaya kita ingat, oh iya masih ngutang, oh iya masih ngutang. Tapi kalau kebaikan tulisnya di pasir. Supaya dia hilang. Lalu yang berikut, nah ini yang dibahas oleh Petrus. Kasih persaudaraan itu yang dibahas oleh Petrus dalam pemikiran sola gratia adalah ketika kita membagikan anugerah itu kepada setiap orang tanpa mempersulit ataupun mengancam-ngancam. Kalau kita tahu kita aja hidup karena anugerah, ya udah loh. Kalau orang salah tuh nggak usah banyak benar syaratnya, nggak usah banyak benar. Kalau dia nggak ngaku, saya belum mengampuni. Kalau dia nggak minta maaf, dia mesti klarifikasi. Banyak benar syaratnya. Sementara kita pun hidup karena anugerah. Kita pun diampuni Tuhan, nggak pakai begitu-begitu. Ingat ya, bangsa Israel itu berapa tahun? 70 tahun di pembuangan. Begitu udah habis waktunya ya dibalik. Apakah dia udah bertobat? Enggak. Kita juga gitu. Anugerah itu tanpa menunggu apa yang kita lakukan. Ini bacaan kapan ini? Bacaan minggu lalu. Jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya. Jangan menahan anugerah dari orang yang berhak menerimanya. Itu berlaku untuk kasih persaudaraan. Lalu karena kita mau perjamuan kudus, berikutnya tentang perjamuan kudus. Dalam hal perjamuan kudus, Bapak Ibu, kalau menurut teologi skolastika, teologi zaman itu, roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya. Apakah ini benar? Kalau dibaca sekilas mah benar-benar aja. Tapi dampaknya ketika kita mengatakan bahwa roti dan anggur ini adalah lambang dan bukan lagi lambang dan tubuh Kristus, tapi roti dan anggur itu adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. Akibatnya apa? Pertama, akibatnya roti dan anggur itu jauh lebih kudus daripada umat yang memakannya. Kan lucu. Padahal Alkitab bilang yang kudus apa? Engkau adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Yang kudus itu umatnya. Tapi kalau dibilang roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus yang sesungguhnya, artinya waktu itu ya, gereja tuh lebih mementingkan kekudusan anggur dan roti daripada umat. Dampaknya apa? Dampaknya kalau waktu itu ekstrim banget. Yang berikut, umat itu nggak boleh minum anggurnya. Pasti anak GP sekarang lega ya. Puji Tuhan kita hidup sekarang. Sekarang udah boleh minum anggur. Kalau kita hidup zaman itu kita nggak boleh minum anggurnya. Makan roti aja. Seret-seret dah nggak apa-apa.
Nanti minum belakang. Anggur itu tidak boleh untuk umat. Padahal kalau kita baca dalam rumusan perjamuan, roti dan anggur itu satu paket. Ibarat koin, dia di dua wajah yang harus diberikan kepada umat. Tapi kalau kita menganggap waktu itu roti dan anggur adalah tubuh Kristus yang sesungguhnya, umat gak boleh pegang anggur. Gak seru kan? Seret kita. Padahal dia satu paket. Lalu yang berikutnya, ini yang paling tidak bisa diterima. Setiap kali perjamuan kudus diadakan, seolah-olah pemahaman itu mengatakan Yesus itu dikorbankan lagi. Itulah kenapa ada istilah altar, meja persembahan Kristus. Sementara Ibrani mengatakan Kristus itu sekali untuk selamanya, dikorbankan sekali untuk selamanya. Tapi kalau kita melihat roti dan anggur itu benar-benar adalah tubuh dan darah Kristus, pada saat itu kita diajak untuk berpikir mengorbankan Kristus setiap kali ada perjamuan. Setiap kali perjamuan Kristus dikorbankan lagi. Ibrani bilang sekali untuk selamanya. Dan itulah yang mengubah cara berpikir kita soal perjamuan. Perjamuan itu bukan persembahan manusia kepada Allah, tapi itu anugerah Allah bagi manusia. Tata ibadah kita kayaknya nggak dibagiin. Tapi di tata ibadah kita ada tulisan ini Bapak Ibu. Supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Ini kalimat bukan sekadar menu-menuhin tata ibadah, biar tata ibadahnya panjang, tapi untuk memberi pemahaman terhadap roti dan anggur yang akan kita makan. Jadi hati dan iman kita itu tidak melekat pada roti dan anggurnya, tapi kepada Kristus. Buat kita ini hal biasa, tapi buat zaman itu perdebatannya cukup sengit. Lalu yang berikutnya, roti dan anggur itu adalah simbol yang dikhususkan. Ini kata Calvin. Walaupun dia cuma lambang, roti dan anggur itu cuma lambang, tapi dia dikhususkan. Dia tidak berubah bentuk ketika menjadi melambangkan tubuh Kristus. Bentuknya tetap roti, anggurnya tetap anggur. Ada gereja-gereja yang pakai sirup anggur bisa. Ada yang nggak bisa minum anggur, minum air putih bisa. Kenapa bisa? Karena itu lambang yang dikhususkan. Tapi yang membuat kita memaknai roti dan anggur itu sebagai tubuh Kristus adalah iman. Jadi dalam perjamuan itu sebetulnya perdebatannya sengit. Kita mewarisi cara berpikir hanya karena anugerah. Perjamuan ini adalah anugerah Allah buat manusia, bukan persembahan manusia kepada Allah. Lalu terakhir, 1 Petrus 1 mengajak kita berpikir gini. Kita yang sudah menerima anugerah Allah terlihat dari pembaruan gaya hidup. Gaya hidupnya jangan kayak orang yang pelit lagi, karena namanya anugerah itu diberikan gratis, gratis. Kalau dengar gratis kita bawaannya langsung mikirin, wah ini kayak bonus-bonus di pasar itu kan. Ya kira-kira begitulah, gratis. Tapi bonus di pasar itu kan kita belanja dulu toh. Keluarin duit dulu baru dapat gratisannya. Lalu hidup dalam ketaatan dan kekudusan bukan supaya diselamatkan, tapi itu tanda bahwa kita sudah selamat. Cara berpikirnya dibalik. Kita hidup kudus, kita hidup taat bukan supaya kita selamat, tapi justru karena kita sudah diselamatkan, tandanya adalah kita hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Lalu yang penting lagi kasih persaudaraan. Saya selalu mengatakan kepada semua orang, jadilah orang Kristen yang berkenan di hadapan Allah dan menyenangkan bagi sesama. Jangan hanya berkenan di hadapan Allah, tapi menyebalkan bagi sesama. Karena itu kasih persaudaraan adalah bukti bahwa kita memahami anugerah sebagai sesuatu yang perlu dibagikan ke banyak orang tanpa banyak syarat, tanpa dipersulit. Ibaratnya kalau tadi gambar tadi, kita tidak menghadirkan api penyucian buat orang. Dan kita juga tidak menagih indulgensia dari sesama kita. Tapi kita mengartikan anugerah itu dibagikan gratis.
tanpa syarat, tanpa usaha untuk mempersulit dalam bentuk apapun. Terakhir, kiranya kita mulai memahami kalau kita hidup karena anugerah Allah, artinya kita dimodali untuk melakukan berbagai perbuatan baik yang merupakan syukur atas anugerah ini. Semua karena anugerahnya. Amin.